Inilah bagian kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari 6 Agustus 1945 sampai 8 Agustus 1945 di mana PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Bagaimana ceritanya secara kronologis? Teman-teman ada baiknya mengikuti dan menyimaknya dengan baik. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Mengapa hal tersebut terjadi? Alasan sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom yaitu dua kota itu merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang sehingga sangat tepat menjadi target utama Amerika Serikat untuk melemahkan pihak Jepang. Yang kedua, wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Pada masa menuju kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai penggantinya. Apa ya alasan BPUPKI diganti dengan PPKI? Ternyata alasan BPUPKI diganti dengan PPKI karena BPUPKI telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia ketika merdeka nanti. Setelah BPUPKI dibubarkan, Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai gantinya. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Wah, mengapa ya kota Jepang dibom oleh Amerika Serikat sampai 2 kali? Ternyata pada pengeboman yang pertama, Jepang tidak menyerah pada ultimatum Amerika Serikat. Sehingga pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Jepang oleh Amerika Serikat, sehingga mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia II. Kehancuran yang terjadi di Hiroshima tidak cukup untuk meyakinkan Dewan Perang Jepang untuk menerima permintaan konferensi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat. Amerika Serikat telah merencanakan untuk menjatuhkan bom atom kedua mereka yang dijuluki Fat Man pada 11 Agustus akibat kekeras kepalaan Jepang itu. Tetapi cuaca buruk yang diperkirakan akan terjadi pada hari itu mendorong penjatuhan bom atom menjadi maju, yaitu pada tanggal 9 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebenarnya apa sih latar belakang dari pemanggilan tersebut? Ternyata memasuki tahun 1945, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya telah terdesak oleh sekutu. Dengan PPKI, Jepang seolah menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan. Di saat yang sama, Jepang juga meminta jaminan bahwa bangsa Indonesia akan siap membantu negaranya yang telah sangat terjepit untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman kembali ke tanah air. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir adalah orang pertama kali yang mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Sultan Syahrir pun memberitahukan hal tersebut kepada Muhammad Hatta. Namun Muhammad Hatta sempat tidak mempercayai berita tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian
bahwa Jepang memang betul-betul kalah. Merasa kecewa, Sultan Syahrir memilih pola pergerakan yang non-kooperatif dengan menggunakan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Soekarno-Hatta tidak memenuhi permintaan para golongan muda karena mereka ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat dari para anggota PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda Kerengas Dengklok Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada tanggal 16 Agustus malamnya, Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda? Ternyata, status Laksamana Maeda sebagai perwira tinggi membuat rumahnya sebagai tempat yang harus dihormati, sehingga dirasa cukup aman untuk para tokoh dalam merumuskan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia.